Oke, kita jumpa lagi di Total Politik, di acara kabar politik yang episode yang sudah banyak sekali. Ya, kalau lu mau ngitungin ya silakan lu hitung di YouTube channelnya Total Politik udah berapa episode ini. Dan ini juga episode mungkin kita udah 5 kali ya. Yang terpenting, the first kabar politik with Miftah Sabri, the one and Jadi only. menu ini di kabar politik terinspirasi oleh bincang-bincang kangen-kangenan antara dua orang brother. Habis itu berlanjut kepada berlanjut dan ternyata ya senang lah gua. Buat adik gua maju kan. Kan gue membaca di biografi lu tuh ada satu subbab. Denganmu tapi tanpamu. Banyak kan. Jadi banyak orang yang udah berhasil gua sapu menjadi emas. Iya. Tapi habis itu lu hilang. Iya biasa. Biasa. Itu kalau kata Ibu Winsky itu karena efek ini ayah sebagai seniman. Seniman Jadi gitu. Begini, gue punya 2 buku bacaan favorit sebenarnya. Apa itu? Dari 2 sosiolog yang menurut gue 2 bukunya ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Apa itu? Yang pertama itu Peter Berger, lu pasti tahu Peter Berger, yeah. The Pyramid of Sacrifice, Secret Canopy dan banyak bukunya itu. Tapi di penghujung karirnya dia menulis sebuah buku The Invitation to Sociology. Apa itu perbedaannya? Nah, satu lagi ini ada sosiolog juga namanya Charles Tilly. Tilly, New York, ya, Columbia University, pernah mengajar. Itu WA lu siapa? WA gua atau WA lu yang aktif tuh? Gua sign up dulu deh. WA lu kayaknya. Ganggu dia. Siapa? Tilly. Charles Tilly ini yang juga pernah menjadi profesornya kawan kita, Robi Muhammad, ya kan? Betul, ya. Menulis buku juga yang tadinya dia menulis tema-tema makro kayak contentious politics dan banyak sekali tema makro. Yang mengutip ilmuwan-ilmuwan besar, kemudian dia mengganti buku selanjutnya setelah dia matang. Ya, dia berubah itu dari orang biasa. Ya, menjadi Why. Judul bukunya Why, What Happens When People Give Reasons and Why. Nah, itu judul bukunya itu. Jadi ya, Why itu juga inisial daripada narsum lu yang kemarin, mantan gue itu. Dia semua passwordnya ada Y-nya itu. Nah, passwordnya ada Y. Maksud gue gini, Tilly berbicara what happens when people give reasons and why. Yeah. Nah, sekarang sebelum kita memulai, gue pengen dengar mengutip Charles Tilly, dia bilang, apa yang membedakan manusia dengan hewan? Apa itu? Manusia dan hewan sama-sama menggunakan bahasa. Hewan pakai bahasa, manusia pakai bahasa juga. Tapi satu hal yang membedakan, manusia itu butuh alasan. Oke. Ya. Nah, sekarang gue berikan lu waktu untuk memberikan alasan-alasan lu dan tanggapan lu terhadap podcast gue sama Kak Winda kemarin gitu. Begini, silakan Mas. Jadi gue nonton bincang-bincang lu dengan Ibu Winsky itu. Terus terang gue menyimak dengan baik pandangan kaum. Dia mendefinisikan dirinya ternyata liberal. Wah, juga. Kalau gue ultra konservatif dong dalam definisi dia. Nah, gue berusaha objektif, gue mendengarkan. Tapi ada beberapa juga yang menurut gue gini ya, gue kan nggak sekolah ya. Kalau dia kan sekolahnya tinggi ya. Jadi tentu dia punya alat pisau yang lebih banyak daripada gue. Gue mungkin karena di jalanan aja. Tapi kalau gue boleh sedikit menyarankan kepada Ibu Winsky membuat counter riset, memang problematis kalau kita semata-mata mengambil begitu saja definisi konservatif liberal dalam definisi Amerika. Terus itu berbeda dengan misalnya konservatif liberal di Inggris. Gitu. Nah ini yang jadi itu penting juga teman-teman Total Politik, para pendengar Total Politik ini memahami ya. Dan ada yang nanya di komen tuh, di Indonesia gimana katanya, 01, 02 mana yang konservatif, mana yang liberal. Nah, problematis kalau itu dipakai
Dan yang justru menggelitik gue adalah kalau bisa menduga wajah itu menurut gue ya wajib di counter riset juga. Bisa lihat wajah orang dari riset psikologi, dia konservatif liberal. Itu riset di mana? Nah kalau di Cina gimana? Itu kan sistemnya komunis. Berarti semua orang komunis. 1,5 miliar orang di Cina. Gimana coba memprediksinya? Masa nggak ada yang kemudian lihat kalau di negara autokrasi misalnya, di negara orang-orang Arab misalnya kan sistemnya seperti itu, gimana coba? Nah, maksud gua saya menyarankan kepada Ibu Winsky untuk ini jangan terima begitu saja juga dong penelitian dari kaum-kaum liberal. Walaupun beliau mengakui bahwa publik akademik didominasi oleh kelompok liberal. Nah, gue protes sama dia. Gue udah nonton tuh. Nah, gue bilang, lu masih bias. Lu nggak tahu aja banyak scholar-scholar konservatif di Amerika. Banyak think-tank konservatif. Nah, dia agak kaget. Gimana? Coba. Ya itu biar nanti lu di season berikutnya ditanya dia. Banyak, Pak. Iya kan? Institut-institut konservatif. Jadi karena ya lu gaulnya di Chicago ya kan, Loyola, ya pasti think-tanknya liberal gitu. Karena ya tapi oke, menurut gue senang sekali dengan perdebatan ini. Dan gue akhirnya nemu solusi. Benar juga kata netizen. Kayaknya bagus nih lu fasilitasi. Karena gue menghindari membahas tema ini dengan Winsky. Kalau gue bahas pasti berantem bro. Berantem pasti. Nanti dia tuduh gue konservatif, gue bilang lu liberal, berantem kan, tersinggung, diam-diaman 2 hari, ya kan? Habis itu baik-baik lagi. Nah, lu dituduh berpikir tidak analitis oleh beliau. Nah, gue dipikir tidak analitis. Jadi sementara gue bilang kamu bias, berantem terus. Nah, tapi ini solusi, gue thank you banget sama Luri. Jadi gue udah bilang, kalau kayak gitu gini aja, kita udah nggak bisa bahas tema ini lagi. Jadi kita sepakat ini kita berbeda, kita nggak usah bahas. Kita bahas di channel politik aja. Nah, jadi nanti gue denger lu ngomong apa di Ari, gue bantah sama Ari juga. Jadi kita nggak berantem, kita ya biasa-biasa aja. Makanya di komen itu juga ada yang nanya, bos, ke gue. Bang Ari masuk tim mana? Miftah apa Winda? Kalau gue masuk salah satu tim, lu nggak bisa ngomong dua-duanya sama gue. Iya, lu juri aja, juri. Tapi kacau juga admin total politik gue diadu-adu tim Miftah, kacau lu. Untung tapi untung Ibu Winsky sebagai saintis dia sadar itu sehingga dia lama-lama gue bias gitu. Karena tapi gini bos, yang terakhir ya catatannya sebelum kita lanjut ke tema selanjutnya. Mungkin dengan melihat diskusi gue dengan Ari, dengan Winsky ini akhirnya kita bisa melihat ya manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak ada manusia yang objektif. Siapa bilang? Jadi once lu bilang lu objektif, lu benar. Nah di bulan Ramadan ini sebaiknya kita kembali ke kitab suci. Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu mir rabbik. Fala takunanna minal mumtarun. Kita tidak boleh menjadi orang yang ragu. Jadi kalau mau cari benar ya kitab suci. Ya kalau ilmuwan ini masih ada salah. Bahkan seluruh equation itu kan ada errornya. Nggak ada yang literally exact gitu. Nah, itu maksud saya. Ya, dan Ibu Winda juga menjelaskan kemarin bahwa survei-survei dan research voting behavior itu on average cuma 20% yang menjelaskan faktor orang untuk memilih gitu. Iya, artinya ya itu kan ketika ada uji ini ya, diuji gitu. Nah, karena kompleks, multi, itu kompleks sistem. Jadi seorang melakukan pilihan politik itu kompleks sistem, nggak bisa. Tapi menurut gua memang pada akhirnya momentum mungkin berpengaruh. Ada momentum besar yang terjadi di sebulan, seminggu, 2 minggu. Makanya itu terakhir pemilu itu penting kan. Itu mempengaruhi orang. Yang terjadi apa? Waktu momentum itu mood yang terjadi adalah psikologi. Mungkin untuk tahun ini psychological factor dominan. Kalau lagi rame apa, ini yang dominan. Mungkin kita di sejarah kita, politik kita, datasetnya kan belum banyak ya. Baru start 2004 Pak SBY pertama. Orang menganalisa itu pendekatannya apa sih? Persona, ya kan? Persona, kemudian media, bagaimana Pak SBY bisa mendramatisir dia dikucilkan oleh Pak almarhum TK ya. Kemudian kanak-kanak dia didramatisir kan 2004 didramatisir. Kemudian misalnya waktu zaman Pak SBY yang kedua mungkin sudah tidak lagi psikologi yang dominan. Arta 2009 kan ada BLT kan nggak lo ya kan? Tidak pada korupsi kan gitu itu kan. Itu iklannya. Kemudian zaman Pak Jokowi dimulai peran media sosial, kan nggak lu?
Itu Pak Jokowi 2012 itu Twitter. Lebih kompleks lagi sistemnya. Lebih kompleks sistemnya. Peran media sosial, mulai ada Twitter, mulai ada Facebook. Bagaimana misalnya pendukungnya Pak Prabowo banyak di Facebook, pendukung Pak Jokowi banyak di Twitter, at that time ya. Nah, maksud gue seperti itu. Nah, ini kan perubahan-perubahan itu terjadi, dan menurut gue setuju. Dalam hal ini gue setuju sama Ibu Winsky bahwa kompleks sistem, pilihan politik itu kompleks sistem. Dan itu kan kadang-kadang berganti-ganti. Dan itu juga, ini ada satu tambahan colongan di luar briefing kita tadi, dan itu juga yang menjelaskan bagaimana algoritma itu kemudian membagi politik. Ini menarik, Ri. Ini mungkin bisa kita bahas. Dibahas sekarang apa nanti? Sekarang aja. Gua pikir ini satu tema khusus di Total Politik. Nanti kita benar, 1 jam kita bahas itu. Kenapa? Gue bilang, ini politik kita, jadi media itu mempengaruhi. Perkembangan teknologi media mempengaruhi bagaimana cara komunikasi politik. Bagaimana tokoh-tokoh politik menyampaikan idenya, menyebarkan pandangannya, dan memberitahu kepada khalayak persona dirinya. Kalau kita belajar politik Amerika, ini sangat terkenal kisah-kisah ya, temuan-temuan dan juga perubahan zaman karena media. Misalnya, ketika Nixon dengan Kennedy, itu radio sama TV ya. Radio dengan TV yang paling selalu dijadikan contoh dalam kelas-kelas metode penelitian politik kuantitatif. Itu adalah case ini. Walaupun itu dianggap bias kan, bahwa ini ada pandangan yang mengatakan bahwa memang pendengar radio itu cenderung konservatif, makanya Nixon bisa. Enggak gitu, bro. Ini ya, kenapa? Karena ketika dilakukan riset, survei ya kan gitu, pollster, pendengar radio memenangkan Nixon, bro. Penonton TV memenangkan Kennedy. Kenapa? Ini ada yang menarik. Nixon itu suaranya lebih bariton daripada Kennedy. Suaranya tuh lebih dari Senayan Jakarta. Inilah Total Politik bersama ini Putra. Lebih menyapa seluruh pemirsa di Nusantara. Iya kan. Suaranya tuh lebih. Jadi kalau orang dengar tuh, wah ini lebih pemimpin gitu. Itu kan medium media. Tapi begitu teknologi TV itu yang disurvei itu yang menang adalah Kennedy. Karena Kennedy charming dengan sisir rambutnya, dia senyum kemana-mana. Nah, itu maksud gue. Jadi medium komunikasinya, teknologi. Nah, gue di kontennya juga Panji ada juga kisah pernah ketika bilang gue pernah bilang di kontennya Panji. Gue mengutip biografinya Lyndon Baines Johnson LBJ. Yang bilang, istrinya bilang gini, sayang, bagaimana saya bisa mengalahkan pria muda yang tampan ini? Gak mungkin gitu ya. Ini udah gak mungkin saya jadi presiden Amerika katanya kan. Ya. Jadi maksudnya ya gitu-gitulah maksud gue. Nah, selanjutnya debat menjadi Jadi tadinya di radio debat TV. Ada kejadian lucu dalam politik Amerika. Waktu itu George Bush lawan Clinton, Mbak. Kalau nggak salah gue. Jadi George Bush itu kan udah tua. Ya, George Bush senior ya. Jadi dia udah pernah jadi wakil presiden, jadi presiden, dan ada perang teluk. Nah, akhirnya dia kalah, Pak. Nah, nanti kita bahas lagi nih, kalahnya kenapa. Tapi kalau kita pakai pendekatan media, kalau nggak salah gue dalam sebuah perdebatan, dia lihat jam, Mbak. Lagi debat gitu, dia lihat jam. Live. Dia lihat jam. Akhirnya tuh itu kalau ada medsos zaman dulu nggak ada ya. Habis. Tapi itu jadi pembahasan. Dia udah nggak sanggup untuk diskusi. Dia udah ketuaan jadi presiden. Lu bayangin kalau itu zaman radio nggak ada orang bisa lihat jam, iya kan? Nggak kelihatan. Nah, maksud itu jadi perubahan. Nah, di 2007 Facebook didirikan, ya. Kemudian ada Twitter 2009, 2010. Khususnya Facebook, kemudian Instagram, YouTube, dan kawan-kawan ini muncul sebagai sebuah giant baru dalam bisnis. Tadinya yang kaya di Amerika itu siapa? Orang-orang keluarga Rockefeller, Ford, keluarga Ford, ya, Rothschild, manufacture lah ya. Manufacture. Tiba-tiba sekarang kalau top 10 orang kaya Amerika, pertama nomor 1 kaya sekarang sempat kemudian diganti oleh Bill Gates dulu, bro. Ya, Bill Gates dulu. Berarti software kan. Tiba-tiba Bill Gates udah kick sekarang, bro. Udah ketiga apa keempat dia, bro.
Nomor 1 sekarang Jeff Bezos, bro. Amazon.com. Ya. Kemudian masuk kepada Zuckerberg dan kemudian lahir orang-orang kayak Zuckerberg, lahir kayak orang-orang Sergey Brin dan Larry Page yang punya Google. Itu yang menghiasi top 10 orang kaya di Amerika, bos. Nah, mereka membuat platform media sosial media yang bisnis utamanya, ini mesti diulangi, ini di Total Politik, adalah dari algoritma. Algoritma lah cara dia mengumpulkan orang. Bahasa sederhananya ini, apa maksudnya Bang Miftah ngomong gitu? Kalau dulu kita nonton TV, bisnis TV dihidupi oleh siapa? Oleh iklan. Maka iklan termahal adalah dari mana? Dari prime time. Jadi kalau kita ngiklan jam 7 malam sampai jam 8 malam di Indonesia itu mahal sekali. Per detiknya per 30 detik, 15 detik. Tapi begitu ada Facebook, Twitter, Google, dan sebagainya, mereka membangun bisnisnya dari apa? Dari algoritma. Orang dikumpulkan berdasarkan sebanyak mungkin kesamaan minatnya. Jadi makin banyak orang yang sama, jadi orang ini dideteksi perilakunya di media sosial. Omongannya, keyword yang dia pakai, jaringan sosialnya dipetakan oleh big data, artificial intelligence. Sehingga pengiklan itu mengiklan di tempat-tempat orang yang sama perilakunya. Oke. Ari senang main bola. Ngomong di medsos, di Twitter Ari soal bola. Di Facebook soal bola. Ngebahas Liverpool, Manchester United. Ya. Kemudian yang di-follow adalah sporter-sporter bola. Maka Ari akan dilewati oleh iklan-iklan produk sepak bola ala olahraga. Sementara gue seneng masak. Yang gue follow chef-chef. Lokal, nasional, internasional. Yang gue follow yang gue bahas adalah martabak Mesir, martabak Kubang, nasi goreng. Maka iklan yang lewat di tempat gue adalah iklan teflon. Yang paling terkini. Karena apa? Facebook sudah membaca perilaku gue. Bayangkan, di tengah algoritma yang dikembangkan Silicon Valley ini, yang majority orang-orang Silicon Valley ini adalah orang-orang liberal, bro. Wah, itu liberal semua. Mainlah politik kayak sekarang, bro. Orang akhirnya dikelompokkan. Nah, Amerika ini, sejarawan politik Amerika sekarang mengatakan, the most divided nation in history of humankind, katanya. Amerika itu. Masyarakat yang paling terbagi dalam sejarah peradaban umat manusia, dia bilang. Kenapa? Dia sistem 2 partai. Sistem 2 partai ini sudah sekian lama. Tiba-tiba ada media sosial. Jadi yang terjadi di Indonesia, cebong kampret, itu terjadi di Amerika. Lebih gila lagi, bro. Ini maksudnya, apa namanya? Jadi gua sampai ya, nih gua kasih ini dikit ya. Gua menjaga objektivitas gua nih. Dari kritik ibu scholar kita ini ya, mantan gue ini. Gue akhirnya buat fake account 2, bro. Di fake account 1, gue follow semua orang konservatif. Di fake account 2, gue follow semua orang liberal. Aduh bro, beda bro. Hari Senin gue hidupin Twitter gue yang fake untuk itu gila bro. Trump tuh kalau di konservatif pemimpin paling top. Ada yang bilang dia messiah bro. Gila bro. Redneck itu bilang, waduh, thank you Mr. President, you are the gift of the justice untuk Amerika gitu bro. Gue udah bosan juga gue ganti account gue dengan gue jadi orang liberal. Waduh bro, Trump gak jelas bro. The most chaotic presiden, waduh orang paling kroni, ini korup, pembohong. Ada 1000 lain Donald Trump. Sampai gila, sampai itu dibilang psikopatologi. Waduh, pusing gak lu? Nah, coba. Tapi bro, gue ini sadar. Lah kalau nggak sadar gimana? Dan banyak orang ini nggak sadar. Nah, itu terjadi Pak di Indonesia. Dan kita udah ngalamin. Jadi Indonesia sama Amerika ini beti-beti dalam hal sistem politik ya, dalam pilpres. Kebetulan kemarin kita 2 kandidat, kita tidak 2 partai. Di Amerika 2 partai, cuma 2 kandidat. Nah, matilah, makin terbelah orang. Nah, itu yang menurut gua dikutuklah kita ini sekarang, bos. Jadi dikutuklah politik kita ini oleh algoritma. Jadi algoritma itu tadinya gunanya. Gua suka istilah lu tuh.
Iya, dikutuk kita. Dikutuk oleh algoritma. Algoritma dikutuk mengutuk politik peradaban manusia sekarang. Ya. Itu istilah bagus. Kenapa? Karena begini, Ri. Bayangkan kalau tadi kalau tadi kita dipisahkan oleh hobi kita, Ri. Ya. Gue tidak melihat, gue berteman dengan lu di media sosial, tapi gue tidak melihat iklan Adidas dan Inter Milan lu itu. AC Milan. Kelihatan lu nggak suka bola lu. Karena gue nggak suka bola. Nah, maksud gue yang lewat ya teflon, bro. Teflon baru, bro, sama apa namanya untuk kocok telur, bro. Alat gear masak baru gitu. Untuk Chicago dan sekitarnya bisa langsung dipesan sate. Bayangkan ketika yang terjadi adalah perbedaan politik. Sehingga, ini udah dikaji ya oleh para orang ilmuwan-ilmuwan. Dan gue pikir tidak hanya ilmuwan liberal seperti disampaikan ibu mantan gue di sesi sebelumnya. Ilmuwan konservatif juga paham juga. Bahwa itu yang dikenal dengan echo chamber. Jadi echoing, chamber, ruang gema. Jadi itu kayak kita dikumpulkan hanya oleh orang sekelompok kita saja. Kamar gema, bukan ruang. Jadi kamar gema, chamber gema. Jadi bergema. Jadi istilahnya tuh bule, tok tuh bule, orang awak, tok tuh orang awak. Kita tidak lagi melihat sebuah perbedaan gitu. Yang berkhotbah di antara orang beriman lah kalau bahasa dulu tuh. Beriman, nah itu maksud gua. Gila nggak lu? Semakin terkutuk kita, bro. Bayangkan lu tadi. Seorang, jangankan khalayak biasa gitu. Seorang Winda, dia belajar di kampus, di negara bagian biru, teman-temannya scholar liberal, yang dia follow akun liberal, dan iklan-iklan yang lewat, udah iklan-iklan positif untuk Biden, dan pasti iklan negatif untuk Donald Trump. Oh iya, gue lupa lagi, bro. Kenapa? Amerika, makanya lu kaget di YouTube lu tiba-tiba ada iklannya Trump ya? Iklan Trump. karena waktu itu gue lagi setiap hari nonton update dari task force-nya Gedung Putih. Iya. Dan itu berarti gue lagi pakai akun gue yang liberal, yang konservatif. Tapi kalau lu pakai akun lu yang liberal ya, yang lewat itu bos negatif kampanyenya Demokrat terhadap Donald Trump. Karena di Amerika tuh negatif campaign boleh, bro. Boleh. Itu beda sama Indonesia. Asal declare. Gue bisa buat campaign negatif. Lu calon presiden ya. Gue bisa bikin iklan negatif tentang Ari pernah melakukan gagal bayar di sini. Ari pernah mungkin melakukan ini, melakukan itu. Tuh, gila di Indonesia mungkin nggak akan pernah, bro. Di Indonesia. Cuman di Indonesia gila. Yang ada ini, bos, akun-akun anonim. Buat fitnah, aniaya, adu domba, bro. Gila, bro. Nggak fair. Udah gila, bro. Pokoknya gila, bro. Capres 1 dibilang agamanya lain, Capres 2 dibilang difitnah nggak punya alat kelamin di Indonesia. Orang percaya, bro. Nah, kalau dia pernah bahas isu ini sama Khalil, vokalisnya Efek Rumah Kaca kemarin tuh. Dia kan lama di New York. Dan dia bilang juga, boleh lu bikin poster jelek-jelekin orang, boleh. Tapi lu bikin nama lu di situ. Bikin nama lu. Lu harus bertanggung jawab. Kan? Nggak ada apa pencemaran nama baik, bro. Kalau misalnya kayak yang terjadi lagi rame kan antara Pak Luhut dan tim dengan Pak Said Didu. Kalau di Amerika tuh, ya udah, Solo hajar-hajaran aja, bro. Hajar-hajaran itu kan mereka menganggap itu perbedaan karena ya gue berbeda aja lihatnya, ngapain perbedaan harus dihakimi kan gitu. Iya. Ya, tapi itu kan itu tema lain. Nah, balik lagi kepada kutukan algoritma tadi. Bayangkan, bro. Nah, misalnya dalam Pilpres sebelumnya, Hillary Trump. Spend iklannya Donald Trump itu ratusan juta dolar di Facebook. Ratusan juta dolar, bro. Nah, spend iklannya Hillary itu 10%-nya nggak nyampe. Nah, ini juga orang yang mendalami media sosial di Amerika menjelaskan kemenangannya Donald Trump. Karena dia punya tim medsos yang lebih serius. Kita gimana? Menyayangkan para alumni Obama. Ini kan mau kaitkan ya. Para alumni Obama yang udah keren di myBarackObama.com itu tidak membantu Hillary Clinton. Nah, sehingga kalau di Indonesia kita bisa tahu nggak sih spend iklannya Capres untuk iklan? Gini, bro. Sebenarnya bisa tahu. Kita bisa minta kok ke Facebook. Facebook harusnya terbuka, bisa itu bisa tahu lah. Bisa tahu, tapi
yang waktu itu. Tapi ini jadi pelajaran. Nah, tapi gini bro, jadi pelajaran. Nah, kenapa? Akhirnya bro, Facebook ini dihajar oleh para orang liberal. Iya. Kenapa? Lu kita saksikan bagaimana Zuckerberg gila bulan-bulanan kan. Dan dituduhlah waktu itu oleh orang liberal menuduh Donald Trump itu bekerja sama dengan Rusia untuk membantu kemenangannya. Dan menjadi skandal. Ini yang bahkan membuat Donald Trump itu sampai impeach. Dan baru terjadi dari 2-3 minggu ini bro, ternyata itu FBI ternyata, wah ini penemuan ya, General Attorney-nya William Barr itu mengatakan bahwa Michael Flynn tidak bersalah, bahwa itu ada sekelompok orang di FBI yang abuse power karena dia pro Obama gitu. Nah ini yang ini lagi rame juga nih bro. Lagi rame karena Trump pasti ya dia udah mulai akuisisi orang kan, dia udah ganti-ganti semua orang, udah mulai pendukung dia yang banyak di pemerintah, dan orang liberal menuduh Jaksa Agung abuse power ya kan. Nah Jaksa Agung sekarang ini menarik bro. Ini pensiunan Jaksa Agung yang jadi Jaksa Agung lagi bro. Keren. Jadi dulu dia anak mudanya Bush. Dia anak mudanya Bush itu pokoknya anak muda hukumnya Bush ya. Kalau kita gimana ya kebayangnya? Misalnya kayak Denny Indrajana zaman SBY lah. SBY jadi Jaksa Agung di zaman Jokowi ya, gitu bro. Akhirnya gitu bro. Jadi anak mudanya Bush, wah, kemudian diangkat jadi Jaksa Agung oleh Bush senior ya, bukan Bush junior bro. Lu tahun 91, 92 situ bro. Oke? Nah kemudian diangkat kembali oleh Trump. Ketika waktu itu dia nggak begitu dinominasikan dan menang. Nah ini jadi ya perdebatan nih bro. Nah Trump bilang, kalau lu cek dalam beberapa jam yang lalu tuh, itu account resmi White House menghantam tuh Obama skandal atau apa gila. Iya. Obama Gate. Iya, karena Michael Flynn dinyatakan tidak bersalah dan Trump bilang, wah, bayangin gue pecat tuh orang, gue mau cari lagi posisi untuk dia. Nah, kalau gue menarik. Jadi gue kalau switch account yang liberal, waduh gila, Trump Obama tuh kayaknya, wah dia juga abusive dia ini. Kalau gue lihat, wah gue ganti account konservatif, wah itu Trump. Gila, Trump itu memanfaatkan Gedung Putih dan mengangkat kroni-kroninya untuk melestarikan kekuasaannya, gitu bro. Nah, balik lagi ke kutukan algoritma tadi. Lu lihat California, itu red blue state. Yang namanya, Silicon Valley ini almost liberal, bro. Ya. Dia tuh, basis liberal. Bayangan dibully, dihajar-hajar. Sampai, itu agak menarik. Jadi, karena billingnya besar, nah ini terkait dengan cerita lu dengan si Iman nih. Karena billingnya besar di Facebook, nih Donald Trump bro. Facebook, Google, semua itu taruh satu orang apa istilahnya tuh? Embedded bro. Kepada tim Donald Trump dulu bro. Kontributornya lah ya. Satu, dan mereka anak muda. Yang ternyata mereka itu mendefinisikan diri orang liberal. Tapi dia kena kerja di seluruh company-nya ya, dia kasih masukan, ya kan? Gini caranya, pakai menu ini. Coba lihat. Yang sekarang anak-anak muda ini menyesal, bro. Mereka keluar dari Facebook dan sekarang menjadi tim daripada Biden. Nah, mati ya. Ini seru nih. Maksud gue ini seru ya. Maksud gue, ya Hillary pede, terlampau pede mungkin, dia dimenangkan oleh semua pollster, ngerasa nggak perlu, dia waktu itu menganggap Trump adalah olok-olok. Trump dibully oleh Hollywood, artis Hollywood ngetawa-tawain dia, late night talk membuli dia, kemudian para pengamat, analis bilang, Trump ini kan nggak mungkin menang. Ternyata menang, bro. Ternyata di balik itu semua kebuka bahwa Trump tuh gila di medsos. Oke. Ratusan juta dolar spend iklannya, dituduh lagi sama liberal, lu buat hoax apa sebagainya. Trump bilang, enggak, gua mengiklankan tim saya kerja gitu ya. Nah, maksud gua, lu bayangkan kembali lagi. Zaman sekarang media itu ada algoritmanya. Sehingga gue selalu ulang, gue dulu sering memberikan pelatihan-pelatihan di bidang gini-gini lah kepada politisi. Tapi ya gimana, gue nggak cukup kuat gue untuk lagi apa. Susah Pak. Sekarang gue tanya, gue simulasi sederhana. Ini mungkin bagus penonton Total Politik yang baru suka di politik ya dan teknologi. Oke, Ari, account Facebook lu maksimum berapa teman? Sekarang maksimum 5.000. Facebook hanya boleh itu berapa teman? 5.000 maksimum. Oke, kita simulasi ya 5.000. Oke. Gua tanya kira-kira ya, menurut lu berapa persen sih teman lu yang aktif di Facebook? Dari 5.000 orang itu,
Yang aktif tiap hari Facebook itu berapa? Gue cuma 3.600 ya orang di 3.600 teman lo. 3.000 ya. 3.000 itu kalau lu kumpulin itu satu mana? Aula mana? Inilah apa pencaksilat lah. Taman mini. Oke. Taman mini pencaksilat penuh ya. Lu sendiri nge-post, itu 3.000 teman lu lihat ya. Kira-kira gitu bayangannya kan? Iya. Oke. Kita anggap aja, Ri. Temen lu ini dari 3.600, Ri. Yang kayak gua tuh Facebook sekali-sekali aja. Bahkan gua itu biasa 3 bulan aktif, 3 bulan enggak. Tapi rata-rata dari 3.600 itu temen lu yang aktif Facebook tiap hari berapa orang? Setengahnya ada nggak? Nggak nyampe. Oke, nggak nyampe ya. Nggak. Oke, sekarang 10%-nya aja udah aktif tiap hari. Nggak juga, kayaknya 5 lah paling. 5%, oke. 5% dari 3.000 itu berapa? Less than 5. Oke, 5% dari 3.000. 150. Harusnya, Ri, temen lu yang lewat di timeline lu itu 150 orang tiap hari. Sekarang gua tanya, yang lewat 150 nggak? Enggak, Ri. Enggak. Karena Facebook tuh ngatur, Ri. Dia atur rata-rata yang bisa lewat di HP kita ini, yang enak di mata, yang nggak mengganggu, itu nggak banyak. Dan teman-teman yang lewat dengan lu itu adalah teman-teman yang interaksinya tinggi dengan lu. Ya, dia bobot ya. Yang punya banyak kesamaan dengan lu. Makanya, Ri, kalau terakhir kita komen-komenan berdua, besok yang keluar gua. Padahal 3 bulan yang lalu gak pernah ada lewat gua di depan lu. Bener gak? Akhirnya lu view siapa? Lu view White House. Lu udah gak pernah lihat White House tahun ini. Lu view White House, besok White House lewat. Iya. Sehingga, dia dijaga lah ritmenya oleh algoritma ini, yang lewat itu gak banyak. Berapa lama sih lu depan komputer, depan laptop, depan HP gitu. Nah, orang yang paling sama dengan lu yang banyak lewat. Makanya cebong yang lewat, cebong-cebong aja, bro. Kampret aja. Makanya gua, nih kalau lu perhatikan, nih gua buka pengakuan dosa dikit nih. Lu perhatikan, gua lebih seneng ngomenin teman-teman gua yang beda pandangan politik sama gua. Gua lebih seneng komen. Karena gua bercanda-bercanda, karena dia memang kawan gua yang gak akan marah sama gua bercandain. Itu setidaknya membuat timeline gue tuh ganti. Sehingga yang lewat tuh nggak hanya cebong doang, kampret juga lewat gitu. Dulu ya. Kayaknya gue juga begitu deh kebiasaan gue. Tuh. Kalau enggak lo akan biasa. Karena gue ngerti dengan kutukan algoritma ini. Masalahnya, largest public itu nggak mengerti. Sehingga dia terkelompok. Nggak sadar. Dan nggak sadar. Dan itu adalah bisnis. Dan mungkinkah Facebook, Twitter, Google, segala itu merubah bisnisnya dari algoritma? Nggak mungkin. Itu jantungnya dia, bro, darahnya dia. Karena dengan mengelompokkan. Nah, disitulah lewat. Nah, iklan itu udah targeting. Ini jadi untuk orang konservatif, udah itu iklan-iklan yang mendewa-dewakan Trump dikeluarin. Makanya untuk orang independen, mulai nih. Orang independen kan masih dikasih lah kebaikannya Trump satu, kekacauan lawannya. Untuk orang yang udah anti Trump, ya ngapain lagi dikasih iklan Trump, bro, gak akan pilih gitu loh, bro. Makanya dan itu sebaliknya. Nah, kita nggak tahu nih. Gue lihat ini menarik. Gue menanyakan hal yang sama ke mantan pacar lu kemarin. Sebenarnya, kok populisme dan identity in group itu makin menguat ketika teknologi komunikasi memungkinkan lu untuk berkomunikasi seluas-luasnya. Nah, lu menjawabnya bukan organisasi gitu kan? Kutukan algoritma. Nah, ini nggak perlu sekolah kalau nemukan kutukan algoritma. Jangan begitu, Bapak. Nanti lu berantem lagi. Gue cuma mikirin lu. Tenang, bro. Gue udah melewati banyak hal dengan ini. Jadi gue udah tahu lah. Jadi kalau gue sama dia, gue kalah terus. Caranya, bro. Jadi kalau nanti lu kalau bikin gue nih kalau bikin channel bertiga, lu gue sama dia, gue pasti kalah. Gue kalah terus. Karena harus gitu, bro. Karena kalau dalam perdebatan istrinya selalu benar. Nah, makanya kalau kata Ustadz Adi Hidayat, ini Ustadz Adi Hidayat lu bayangin, bro. Jarang Ustadz yang mau ngajak istrinya datang ngasih ceramah, bro. Karena kalau dia ngasih ceramah, istrinya kata-kata belakang, kata istrinya belakang. Iya kan, kata istrinya, ceramah sih. Gue kenal sama dia gitu. Ya itu bercanda. Ya oke. Ya gitu ya berarti kutukan algoritma ini. Kutukan algoritma. Nah, kita harus sadar. Nah, lu balik lagi tadi. Akhirnya, bro, ini menarik juga. Sekarang Facebook setelah juga mengalami itu dia gara-gara lu Trump menang ya, orang liberal ya.
Akhirnya, make the long story short, kalau lu perhatikan Facebook ganti sekarang. Jadi kalau lu bikin iklan, nanti ada tulisan di bawahnya, ini dibayar oleh siapa? Dulu nggak ada. Sadar nggak lu? Oke. Nah, jadi kalau lu bikin iklan, nanti itu ada iklan politik yang dibayar, paid. Jadi dia bilang, nanti misalnya gini, ada iklan politik gua. Wah, memuja-muja gua lah, gitu kan, mendramatisir, pokoknya mengharu biru, tapi di bawahnya paid, dibayar oleh National Unity of bla 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 for Super Movie for President. Nah, jadi ada bayarannya, ada dibilang. Kalau yang zaman sebelumnya enggak, bro. Nah, maksud gua kan saling menyesuaikan, tapi susahnya itu tadi. Menurut gua ini susah. Ini tuh kayak lingkar setan, bro. Kapan dia bisa keluar dari situ? Nature-nya apa? Cuma nature-nya politik itu kan apa? Orang bertarung yang gue bilang kemarin. Antagonism. Nature-nya politik antagonism. Orang berkompetisi. Tiba-tiba ada platform yang udah mengelompokkan orang. Iya paling enak, bro. Gua di kelompok gua bilang ini, wah ajar aja udah, bro. Nah makanya gue sangat konsisten untuk mengatakan dalam orang yang divided, dalam sistem yang udah terbelah, what is campaign? Campaign is package of conservation to percakapan dengan para independen. Jadi coba lu bayangin ya, nature-nya politik antagonism, pertarungan politik ya. Kemudian apa? Orang bilang, terus dia bilang, politik itu apa? Politik adalah ide, berarti opini. Ya, politik adalah soal gagasan, pertarungan opini. Oke, itu yang kedua lagi, antagonism, opini. Yang ketiga, orang dikelompokkan, selesai, Pak. Selesai, Pak. Gimana caranya, Pak? Ya, bagaimana caranya? Karena hipotesa lu sangat realis itu. Iya. Coba yang lebih konstruktivis gitu loh. Kayak liberal. Iya. Beda. Nah, gua sudah punya ideologi kalau dalam hal itu. Udah nggak setuju. Gua udah. Kalau kemarin, gua juga bilang kemarin. Soal yang tadi tuh, gua baru juga tuh, yang lu bahas sama Whiskey kemarin. Dia bilang kan kompleks orang milih politik. Iya. Gue bisa memahami karena dia sedang lagi serius dengan klasifikasi teori apa segala-galanya. Tapi bos, begitu dia kelar PhD, lu percaya sama gue, dia akhirnya pilih ideologi mana yang dia yakini. Akhirnya dia udahlah semuanya psikologi itu, nah ada ekonomi itu doang, karena ada terus sosiologi itu doang. Dia sekarang masih coba, ini kompleks apa kan gitu kan. Tapi begitu dia punya udah sampai pada titik itu, dia pilih imannya, dia yakin itu di konten psikologi. Itu di konten kedua dia udah sama gue udah gue bahas tuh soal itu. Ya pada akhirnya kan itu, lu kalau lihat Saiful Mujani dengan teori dengan kesimpulan politiknya udah jelas, udah dia penjelasannya apa, karena udah sampai pada titik itu. Burhan misalnya, apa dia menjelaskannya? Nah, beda apa sama Burhan sama Saiful Mujani menurut lo? Nah, kalau gua sebenarnya nggak totali sama juga, bro. Okay. Karena mazhab kan, tapi karena dia berada dalam satu gerbong yang sama, ya pasti irisannya banyak. Kak Ipung itu kan orangnya sangat kan studinya tuh dia nggak percaya dengan sosiologi itu, dia nggak percaya loh sebenarnya. Kak Ipung kan dia bukan sosiologis ya, Mas Anies yang sosiologis kalau nggak salah gue ya. Mas Saiful tuh dia rational choice kan, dia percaya ujung-ujungnya rational choice. Kan? Means end. Kemudian kalau Ibu Winsky tadi ujung-ujungnya dia akan bilang, itu psikologi semua, karakteristik orang. Kan gue akan memilih orang yang kesamaan value dengan gue, itu kan orang psikologi banget ya kan. Kalau gue lain, gue udah punya iman gue. Ujung-ujungnya kalau gue ekonomi, Pak. Iya. Nah nanti kita bahas. Nanti kan lu tanya Trump menang lagi atau enggak. Nanti ada jawabannya. Ada jawabannya karena dataset gue udah lengkap. Misalnya menurut gue udah sampai pada titik itu. Nanti berhasilkah kampanye Trump memuja-muja dirinya mengatasi COVID-19 ini? Mengatakan dia pemimpin yang top, yang diciptakan Tuhan untuk dikirim Tuhan kepada Amerika untuk make America great again ini. Nah, atau berhasilkah orang liberal menumbangkan Trump dari kursinya? Nah, jawabannya sederhana. Kalau gua udah sampai pada titik iman ini, itu ekonomi, Pak. Makanya kita masuk ke tema Trump nih ya. Ya, makanya algoritma selesai ya. Jadi sempurna keterkutukan itu, orang terbelah, dan gua berharap, total politik ini bisa jadi kanal yang tidak mengutuk orang, Ri. Walaupun algoritma YouTube ini mengelompokkan orang juga. Tapi kita melawan algoritma. Nah, enggak gitu, Ri. Ini saran gua. Karena lu baru memulai growth lu harus bisa memastikan imbang. Jadi orang yang follow total politik nih
Sesuai dengan politik Indonesia, Ri. Bukan Amerika. Orang NU-nya ada, orang nasionalismenya ada, ya kan? Orang PDI-nya ada, orang Gerindra-nya ada, orang PKS-nya ada. Sehingga lu bisa enak main terus. Dapat tahu tuh. Tapi kalau isinya udah mulai ya cuman NU doang aja, di channel PKB dia, bro. Ya kan? Kalau isinya udah istilahnya Padang-Padang doang, dia udah agak jauh dari PDI. Gitu, ya kan? Oke, terima kasih dah. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Oke. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.